Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Kita mulai perkara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi mata kuliah matematika finansial ya, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang present value ya. Dan yang kedua adalah rate of discount. Jadi nilai present value itu adalah nilai sekarang ya, nilai sekarang atau nilai saat ini, dan ada rate of discount adalah tingkat diskon. Nah, mungkin nanti kita hanya akan membahas di bagian pertama aja ya, present value. Untuk rate diskon itu hanya pendahuluannya saja. Untuk lebih mendalamnya dibahas di pertemuan nanti pekan depan. Nah, kita akan mereview kembali materi yang sebelumnya. Di mana di materi sebelumnya, nah, kita sebenarnya sudah membahas yang namanya future eh, value ya, nilai masa yang akan datang. Jadi nilai fungsi akumulasi ya yang dibahas di pertemuan sebelumnya, nilai AT, baik A-nya A besar atau A kecil, itu adalah untuk menghitung nilai masa mendatang dari suatu investasi ya. Nah, di pertemuan ini selain kita akan menghitung nilai masa mendatang, kita akan menghitung juga yang namanya present value. Jadi ini disingkat PV ya dan FV. Nah, present value atau nilai sekarang. Nah, di sini nilai suatu investasi saat ini disebut sebagai nilai saat ini. Artinya saat ini tuh pada saat T sama dengan 0 ya. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0, berapa nilai pada saat T sama dengan 0 atau nilai sekarang, itu disebutnya nilai saat ini atau kita akan istilahkan dengan present value. Nah, present value ini dinotasikan dengan PV, present value disingkat ya. Nah, sedangkan nilai suatu investasi pada N periode, misalnya N-nya itu dalam tahun, biasanya kebanyakan dalam tahun, misalnya 5 periode atau 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu disebut sebagai nilai masa mendatang atau nilai akumulasi ya, atau disebut dengan future value dan dinotasikan dengan FV, FV ya. Jadi ada nilai nilai sekarang dan nilai yang akan masa yang akan datang. Oke, di sini bisa kita lihat berikutnya. Jika dana diinvestasikan pada suku bunga majmuk. Nah, suku bunga majmuk sebesar I. Nah, ini tingkat suku bunganya selama kurun waktu N periode. Nah, N ini biasanya dalam tahun ya. Maka formula berikut ini menyatakan hubungan antara future value dan present value. Jadi untuk menghitung future value, nilai yang masa yang akan datang ya pada periode ke N, misalnya pada saat N sama dengan 5 di akhir tahun kelima, berarti caranya adalah nilai masa sekarang, ini present value, dikalikan dengan ini. Ini kan sesuai dengan asumsi suku bunga majmuk ya. 1 tambah I pangkat N. N itu adalah T-nya itu ya, berapa periode. Gitu. Sedangkan I adalah tingkat suku bunganya. Nah, present value adalah nilai sekarangnya. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari present value pada saat future value-nya, FP-nya diketahui, berarti bentuknya seperti ini. Jadi dibagi ya. FP, PV, present value sama dengan nilai future value, nilai masa mendatang, didiskonkan dengan 1 plus I pangkat N, di mana N itu adalah banyak periode. Nah, atau
Ini bisa kita tulis ya menggunakan aturan perpangkatan. Ini bisa kita tulis jadi seperti ini. FP FV itu sama dikali dengan 1 + I pangkat min N. Boleh ya tulis seperti ini? Boleh nggak tulis seperti ini? Boleh ya. Kenapa boleh? Karena kita tahu bahwa 1/A pangkat N itu kalau dirubah jadi pangkat negatif ke ataskan jadi A pangkat min N gitu ya. Nah, ini pakai sifat aturan pangkat. Sampai sini bisa dipahami perbedaan antara eh, present future value dan present value ya. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya, jadi kalau present value itu nah berarti kalau future value itu di sini pada saat T misalnya. Nah, pada saat T dia kita akan mendapatkan 1 + I pangkat N ya. Ini present value, future value. Tapi kalau pada present value itu di sini pada saat T sama dengan 0, maka kita akan mendiskonkan ini menjadi 1 + I pangkat min N. Atau dengan kata lain, ini nih, apa namanya, 1 + I pangkat N gitu. Nah, ini sama aja. Jadi, itu bedanya. Nah, misalnya kita lihat contohnya ya. Contoh yang sederhana dulu. Nah, di sini contoh satu. Misalkan N-nya berapa di sini? 10. Artinya 10 periode ya. Artinya 10 periode. Nah, dan I-nya adalah 0,1%. Nah, maka di sini jika present value-nya 10 juta, nah misalnya diketahui present value-nya 10 juta, maka untuk menghitung future value nilai masa yang akan datang itu adalah tinggal 10 juta dikali dengan 1 + 0,1 pangkat 10. Ini bisa dihitung pakai kalkulator ya. Hasilnya adalah 25.937.425. Ini nilai masa yang akan datang. Pada saat apa ini? Ini pada saat periode ke-10 ke-10 ya, uang segini tuh. Nah, itu nilai periode ke-10 25.937.000. Tapi ya beda lagi kalau misalnya kita ingin menghitung present value, misalnya diketahui sebuah present future value-nya 10 juta. Ditanyakan nilai sekarangnya. Kalau nilai masa yang akan datangnya 10 juta, berapa nilai sekarangnya? Ya, nilai pada saat T sama dengan 0. Kita harus menginvestasikan berapa? Berarti tinggal pakai rumus yang kedua tadi, 10 juta dibagi 1 + 0,1 pangkat 10. Atau si yang ini itu bisa kita hitung dengan pangkat min juga bisa ya. Dengan pangkat min ya. Jadi yang ini bisa kita hitung PV nanti di kalkulator 10 juta. Nah, 1 + 0,1 pangkat min 10. Nah, jadi pangkat min itu menggantikan per gitu ya. Ngerti nggak? Ini nilainya sama aja. 3.885.432. Ini sama hitungnya. Bisa dipahami sampai sini? Perbedaan perhitungan antara present value dengan future value. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lebih memahami secara mendalam tentang present value ini.
Jadi ini ilustrasinya, pada saat T sama dengan 0, T awal, nilai investasi 1 misalnya. Misal ini contoh, misalnya pada saat T0 kita menginvestasikan sebesar satu rupiah, 1 dolar, bebas lah ya. Pada saat T sama dengan 1, tentu nilai investasi kita menjadi berapa? 1 ditambah dengan I kan? Itu ya. Ini kan tingkat suku bunganya ditambah 1 plus I pangkat 1 gitu sebenarnya. Cuma satunya nggak ditulis. Nah, jadi bertambah seperti ini. Jadi nilai akumulasinya adalah 1 plus I. Jadi ini nilai akumulasi. Nilai akumulasi itu adalah nilai fungsi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Yaitu ada fungsi apa? AT, AT A besar, nilai akumulasi itu yang itu kaitannya dengan yang sebelumnya. Ini nilai akumulasi ini kalau di sebelumnya itu ada AT ya sama dengan 1 plus I pangkat T. Atau ada juga AT sama dengan A0 kali 1 plus I pangkat T gitu. Nah, ini fungsi akumulasi yang sudah kita bahas. Nah, jika nilai akumulasi saat T sama dengan 1 adalah 1. Nah, ini sekarang kita akan menghubungkan nilai akumulasi pada saat T sama dengan 1, misalnya 1. Maka present value-nya adalah ini, 1 ditambah I pangkat min 1. Ini present value-nya. Jadi present value itu selalu pangkatnya negatif ya. Atau ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan, bisa ditulis 1 per 1 plus I. Sama aja ya. Karena kita punya rumus, sekali lagi rumusnya 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Misalnya 1 per X pangkat 5 sama dengan X pangkat min 5. Nah, ini juga sama. Ini kan asalnya di bawah pangkat. Ini 1 plus I pangkat min 1. Jadi 1 plus I pangkat 1. Satunya nggak ditulis. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan fungsi diskon. Ya, fungsi diskon ini bisa untuk suku bunga majmuk, untuk suku bunga sederhana ya. Untuk suku bunga sederhana kita sebut sebagai VT. VT. VT itu sama dengan A pangkat min 1. Nah, A pangkat min 1 itu adalah ini ya. Bisa kita tulis juga A pangkat min 1 itu sebagai 1 per ini. A pangkat min 1. T itu menggunakan aturan pangkat tadi jadi 1 per A kali T pangkat 1 gitu ya. Nah, AT-nya sendiri kalau bunga sederhana kan ini 1 ini nih 1 plus IT. Jadi ini 1 per 1 plus IT. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini. Ini kan untuk bunga majmuk nih, tapi untuk bunga sederhana kan ini. AT sama dengan 1 ditambah dengan IT gitu ya. Nah, kalau 1 pernya berarti 1 per yang ini, 1 per 1 plus IT. Nah, sekarang fungsi diskon untuk suku bunga majmuk adalah VT, di mana A-nya sama A pangkat min 1 T, di mana pakai rumus yang ini nih. AT-nya adalah 1 plus I pangkat T. Sehingga di sini bisa kita lihat ya. Ini jadi 1 per 1 plus I pangkat T. Itu dari mana? Dari sini. Kan AT-nya 1 plus I pangkat T. Berarti kalau 1 per jadi gini. Bisa dipahami ya? Nah, yang 1 per ini atau pangkat negatif ini itu disebutnya fungsi diskon. Nah, di sini kita harus bisa membedakan akumulasi atau penambahan. Jadi akumulasi ini sifatnya penambahan ya. Nah, kalau misalnya fungsi akumulasi tadi penambahan sifatnya. Tapi kalau seperti misalnya yang ini nih, nilai VP
nilai F nilai F present value itu adalah nilai apa future value, nilai masa mendatang itu sama dengan present value dikali dengan 1 plus I pangkat N. Ini tentu bakal semakin besar nilainya. Jadi nilai FP itu bakal lebih besar daripada PV. Nilai masa mendatang itu akan lebih besar daripada nilai yang sekarang. Tapi kalau nah di sini juga sama nih. Present value. Nah, berarti di sini present value itu adalah hasil dari future value, nilai masa mendatang didiskonkan. Kalau didiskonkan bakal berkurang nilai present value-nya. Jadi nilai present value itu sebenarnya dia selalu lebih kecil daripada nilai future value-nya. Nilai masa sekarang selalu lebih kecil daripada nilai masa yang akan datang. Itu ya, itu yang ditanyakan. Silakan ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, dengan asumsi suku bunga. Oke, kita lanjutkan. Dengan asumsi suku bunga majmuk, ya, V1 cukup ditulis dengan, nah, jadi kan tadi kita sudah mendefinisikan ya di sebelumnya bahwa V itu, VT itu sama dengan 1/1 ditambah IT. Ini maaf, ini untuk suku bunga majmuk, maaf. Suku bunga majmuk. Nah, untuk suku bunga majmuk ya, sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa VT itu sama dengan 1/AT gitu ya, 1/AT. Di mana nilai AT itu kan sudah sering kita bahas, nilai akumulasi itu untuk suku bunga majmuk adalah 1 plus I pangkat T gitu ya. Berarti nilai VT itu bisa kita sebut di sini VT sama dengan 1/1 plus I pangkat T. Nah, awalnya gini. Tapi kalau nilai V1, nah di sini ada V1 ya. Nilai V1-nya gimana? Nilai V1 ganti dengan 1. V1 sama dengan 1/1 plus I pangkat 1. Pangkat satunya tidak usah ditulis. Nah, sehingga kita akan mengistilahkan V saja tanpa ditulis V1. Jadi di sini bisa kita sebutkan dapat ini nih. V sama dengan 1 plus 1 plus I. Nah, di mana notasi V menyatakan faktor diskon. Nah, ini jadi faktor diskon. Jadi definisi V itu adalah 1/1 plus I. Faktor diskon. Dalam jangka waktu 1 periode efektif. Jadi 1 periode efektif, faktor diskonnya adalah 1/1 plus I. Nah, ini didapat dari sini. Nah, ini diingat aja nih ya rumusnya. Notasi P menyatakan faktor diskon atau diskon faktor dalam jangka waktu 1 periode efektif. Dengan demikian, pada asumsi suku bunga majmuk diperoleh VT sama dengan V pangkat T. Gitu ya. Kenapa kok bisa ya seperti ini? Nah, ini kan dari sini. VT itu kan sama dengan ini ya. Nah, VT ini sama dengan 1/1 plus I pangkat T. Nah, sedangkan ini bisa kita tulis jadi seperti ini. 1/1 plus I gitu dipangkatkan T. Sama aja ya. Seperti ini kan sama. Nah, sedangkan 1/1 plus I itu adalah V. Nah, ini V. Jadi ini sama dengan V pangkat T. Nah, jadi dapat yang ini. Jadi nilai V adalah 1/1 plus I. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ini bingung atau ngerti nih? Bingung.
Nah, bingung. Yang mana yang membuat bingungnya? Nilai present value. Nah, nilai present value yang ini kan udah jelas ya. Yang bingungnya sebelah mana? Nah, ini tadi hanya apa? Penurunan rumusnya aja ya. Jadi nilai tadi kan kita sudah mendefinisikan ya bahwa nah yang ini nih fungsi diskon itu adalah di sini Vt sama dengan A pangkat min satu T. Pangkat min satu itu adalah satu per artinya. Nah, untuk bunga majmuk berarti di sini satu per satu plus IT. Kenapa bisa satu per satu plus IT? Karena pakai rumus suku bunga majmuk, suku bunga sederhana yang ini nih. Nah, kalau suku bunga majmuk sama di sini Vt sama dengan A pangkat min satu kali T. Ini sama dengan satu per, nah ini pakai rumus suku bunga sederhana. Nah, gitu ya. Nah, pada kasus tertentu, nah di sini nih, dengan asumsi suku bunga majmuk, V1, ini kalau kan VT kan nilainya ini nih, VT kan sama dengan berapa nih? Satu per satu plus I pangkat T. Kalau kita ganti T-nya jadi satu, kan jadi ini, ya nggak? Kalau V-nya sama dengan satu, ini kan jadi seperti ini. Karena kan ini awalnya pangkat satu ya. Nah, gitu ya. Berarti ini jadi satu per satu plus I. Nah, jadi yang ini kita udah punya bahwa nilai V itu adalah satu per satu plus I, di mana kita sebut nantinya bahwa si V ini menyatakan faktor diskonnya dalam jangka waktu satu periode efektif. Misalnya 1 tahun atau 1 bulan gitu. Dengan demikian, nah kita punya hubungan bahwa VT sama dengan V pangkat T. Pembuktiannya ini tadi ya. VT itu kan sama dengan satu per satu plus I pangkat T. Nah, jadi pangkatnya satu kan dipangkatkan T kan jadi satu juga. Jadi bisa kita tulis jadi bentuk seperti ini. Kalau udah bentuk seperti ini, nantinya satu per satu plus I kan jadi V ya. Maka kita ganti di sini satu per satu plus I dengan V. Jadi V pangkat T. Gitu. Nah, jadi si V itu adalah fungsi atau faktor diskon pada suatu periode efektif. Nah, di sini misalnya ada beberapa contoh ya. Nah, coba nanti dihitung. Dicoba dulu. Diberikan suku bunga efektif tahunan adalah 8%. Berarti di sini diketahui nilai I-nya berapa? 8%. Nah, coba ditulis dulu di kertasnya masing-masing. Nanti saya cek nih. Nah, nanti dicoba bareng-bareng ya. I-nya sama dengan 8%. Oke. Di antara kedua arus kas berikut, manakah yang memiliki ini teh? Nilai saat ini present value berarti nilai saat ini kan present value. Nilai saat ini itu adalah present value yang terbesar. Nah, coba untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, present value-nya berapa? Pakai rumus yang present value. Value yang ini ya. Nih, present value yang ini yang ada pernya. Oke, pakainya. Iya. Yang ada pernya atau tadi kan udah saya tulis jadi pangkat min. Itu nggak masalah. Oke, jadi nah di sini mana arus kas yang paling besar? Kalau membayar 5 juta pada waktu 0,5, maksudnya 0,5 tahun kalau satuannya tahun ya. Tahun aja lah asumsikan ya.
dan 5 juta lagi pada waktu 1,5 tahun. Jadi 2 kali. Setelah 6 bulan itu dibayar 5 juta, terus dibayar lagi 5 juta lagi 1,5 pada waktu 1,5 bulan, 1,5 tahun, maaf, 1,5 tahun. Itu ya. Atau yang kedua, kalau yang kedua itu kita hanya membayar 10 juta pada waktu 1 tahun. Artinya T-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 1. Berarti kita hitung aja pakai rumus yang tadi. Present value sama dengan, coba gimana? Ini kan 5 juta ya. Sama 5 juta, 5 juta. 5 juta. Dibagi ya tadi ya. Bisa pakai rumus yang Iya, dibagi, bisa pakai rumus yang min. Mau yang mana? Mau yang dibagi apa yang pangkat min? Mau yang dibagi dibagi, aja. yang dibagi Bagi boleh. aja, Pak. Dibagi gini. Berarti kan kalau ngikuti ini kan ditanyakannya nilai saat ini. Ingat ya, present value. Ini berarti. Nih. Ini FP itu nilainya 1 + I pangkat N. Oke, berarti kita tulis di sini 1. I-nya berapa tadi? I-nya udah diketahui belum di soal? Belum, Pak. Masa belum? Oh, ini Pak Delapan udah persen. 8%. 8% atau 0,08. 8. 8. Oke. Berarti di sini 1 ditambah 0,08 gitu ya. Pangkat berapa? Pangkat 0,5. 5. Dan ini ditambahkan ada 2 kali bayar ya. Ngerti nggak? Dan ditambah berapa? 5 5. juta lagi pada saat ini masih sama 1 ditambah 0,08 tapi ininya berapa? 1,5. 1,5. Coba dihitung pakai kalkulator. Hitung ya. Yang benar nulis pakai kalkulatornya. Kalau saya lebih enaknya pakai pangkat min. Kalau pakai pangkat min gini aja nanti nulisnya. 5 juta dalam kurung 1 + 0,08 pangkat min 0,5 gitu ya. Ngerti nggak? Ditambah sama aja ini. Mau pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. 5 juta kalkulatornya. Dikali 1 + 0,08 pangkat berapa? Min 1,5. Ngerti? Boleh pakai salah satu dari cara yang ini. Hasilnya sama aja. Dibuka kalkulatornya ya. Sok nyobain biar bisa. Dapatnya berapa? Lima juta kali 1 + 0,08 pangkat min 0,5 ditambah 5 juta lagi dikali 1 + 0,08 pangkat min 1,5. Sudah dapat nggak? Ada yang sudah dapat? Belum, Pak. Masih ingat, Pak. Pakai kalkulator aja ngitungnya.
Nah, ikuti cara yang ini nih. Yang enaknya yang bawah sih, pakai pangkat min. Biar nggak ada pernya nanti. Tapi sebenarnya sama aja. Yang sudah dapat, siapa yang nyoba ini? Faisal, Pak. Faisal udah. Yang lainnya nyoba nggak? Nyoba, coba nyoba, nyoba. Biar bisa. Ini pakai kalkulatornya. Dapat berapa? Faisal udah dapat. Hikmah, udah dapat belum? Totalnya 9, Hmm. 9266, 115, Iya, pokoknya benar, empat tiga benar. satu empat delapan Ya, berarti gitu. ini 9 juta ya. 9.266.115, Hmm. 431 Nah, 438 437. ya, 43 boleh ya. Dah. Ya, benar ini. Yang lainnya dapat segini. Nah, coba. Nah, sekarang untuk yang kasus kedua, dia hanya bayar satu kali pada waktu satu. Tapi bayarnya berapa? 10 juta. Gampang ini mah. 10 juta. Coba hitung. Satu kali aja 10 juta. Nanti sama pangkatnya pangkat satu berarti. Karena D-nya satu ya. Ayo dihitung lagi. Coba di kalkulator ya. Ini contoh yang kerjaan saya. Nih. Berarti yang kedua, yang kasus yang B gimana? Yang B berarti present value apa? Present value yang B itu adalah 10 juta dibagi satu plus 0,8 pangkat 0,08 pangkat 1 ya. Berapa? Betul. Atau ini kalau mau pakai bagi jadi 10 juta kali satu plus 0,08 pangkat min satu. Jadi berapa nilainya? Kalau dia bayarnya cuma satu kali aja tapi dalam periode 1 tahun. Udah dicoba? Udah dicoba belum? Hikmah, Apri, siapa lagi? Sedang dicoba, Pak. Ya, coba yang lainnya coba-coba. Sika, coba Sika, Salsabila, Siti Zahrani, Sonia, coba pakai kalkulator ya. Nah, yang seperti ini, hitung.
10 juta ini lebih pendek lagi dari yang tadi ya. Astagfirullah. 1 plus 0,0 berapa? Udah dapat? Yang Sepuluh ini. juta 800 Pak. Nah, itu 10.800.000 kalau pangkatnya plus, pangkatnya min harusnya. Oh, pangkatnya min ya Pak? Iya, ini kalau dikali ini kan di bawah. Kalau nggak pangkatnya min harus dibagi. Ngerti nggak? Pangkat min 1 kalau pakai pangkat. Kalau bagi berarti gini. Berarti Ini bisa, 9.259 nah, ya benar. Berapa? dua 9 lima juta sembilan dua sembilan ratus juta dua ratus lima lima puluh puluh sembilan sembilan ribu 259,25 rupiah. 259 Nah, ini 259. jadi lebih besar yang mana present value-nya? Yang sebelumnya 9.266 atau ini 9.259.000. Ini Pak. Yang ini Pak. Yang A ya. Eh, Iya Pak. yang A kan? Nah, jadi yang lebih besar cara yang A. Jadi beda ya present value-nya ya. Kalau beda pembayaran walaupun sama-sama yang dibayarkan berapa? Sama-sama 5 juta, sama-sama 10 lima juta kan? juta. Sama-sama 10 juta bukan 5 Iya juta. Pak. Mm-mm. 10 Pak. Tapi beda waktu pembayarannya. Yang pertama di 0,5 dulu, terus nanti di 1,5. Yang kedua sekaligus pada waktu pertama. Jadi nilai present value terbesar adalah cara pembayaran yang A ya daripada ini. Ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjutkan. Ada soal lagi nih. Nah, latihan ya. Hitunglah jumlah yang harus diinvestasikan pada suku bunga 9% per tahun agar dapat mengakumulasikan 1.000 pada akhir dari periode 3 tahun. Nah, ini ada dua skenario. Ada suku bunga majmuk, D tunggal, ada suku bunga majmuk. Nah, coba yang ini dulu ya. Berarti ini yang diketahuinya apa coba? Ayo. Yang 9% itu apa? I-nya bukan saat. I Pak. I. Ya, I-nya ya. I-nya 9%.
Berarti diketahui I-nya sama dengan, di sini aja lah. I sama dengan 9% atau 0,09 per tahun agar dapat mengakumulasikan 1.000. Berarti kalau mengakumulasikan 1.000, mengumpulkan 1.000 pada akhir dari periode 3 tahun, yang 1.000 ini apa? Present value atau future value? Hmm? Yang 1.000 ini apa? Present value atau future value? Lihat aja dibayarkannya kapan ini 1.000 ini, diadanya kapan ini, terakumulasinya kapan? Terakumulasinya kapan? Di awal tahun atau di akhir tahun? Yang 1.000 ini. Kenapa mesti dipaksa? Apri, yang ini 1.000 ini terakumulasinya di awal tahun, di tahun ke-0 atau pada akhir tahun? Yang 1.000 ini. Siapa lagi tuh? Ketiga pertanyaan saya. Abdul Haris. Nah, coba. Ini yang 1.000 ini di awal tahun atau di akhir tahun terkumpulnya? Di awal periode, di akhir periode? Akhir. Di akhir kan ya? Ini kan bahasanya hitung jumlah yang harus diinvestasikan pada suku bunga 9% per tahun agar dapat mengakumulasikan berapa? 1.000 dolar pada akhir dari periode 3 tahun. Berarti yang 1.000 ini adalah future value FP, nilai masa yang akan datang. Yang ditanyakannya apa? Jumlah yang harus diinvestasikan, berarti di awal. Yang ditanyakan apa? Present value. Ngerti nggak? Jadi present value-nya berapa di sini? Future value-nya 1.000 dolar. Present value-nya nggak ada ya? Gitu kan? Tanyakan. Nah, coba dicari pakai suku bunga majmuk dulu. Suku bunga tunggal dulu nih, pakai suku bunga tunggal dulu. Berarti present value gimana? Present value sama dengan eh, apa dulu yang dihitung tadi present value itu? Nih ya. Ini kalau pakai suku bunga majmuk ini. Nah, kalau suku bunga tunggal ya tinggal diper aja ininya. Berarti kalau suku bunga tunggal, ini kalau tunggal ya, PV sama dengan FP dibagi satu satu ini satu ditambah I kali T kan ya, IN gitu. Nah, IT kan N-nya sama dengan T. Oke, ini untuk yang suka suku bunga tunggal, ini N-nya sama dengan T ya. Nggak usah bingung. Nah, jadi ini untuk yang apa namanya majmuk, ini kalau tunggal pakai rumusnya itu. Nah, coba dihitung. Berarti gimana? Ini yang tunggal dulu. Nilai future value-nya berapa di sini? Halo, halo. Nilai future value-nya berapa tadi? Yang udah diketahui berapa? Ini ya, 1.000 ya. 1.000 bagi ya 1
plus, Satu atau plus sembilan. rumusnya saya tulis dulu aja lah di sini biar ini ya. Ini FP gitu, satu plus IN atau IT nggak apa-apa. T sama dengan N juga kok. Ini kan 3 tahun ya. Berarti T-nya sama dengan 3. Nah, tinggal dimasukin. Tiga. Nilainya berapa? 1000 per 1000 per 1 plus satu. I-nya berapa? Nol koma Tiga. nol sembilan. T-nya kali 3. Tiga. Nah, itu. Coba. Tapi ini harus pakai kurung bawahnya. Coba gini, pakai kurung. Hitung, hitung. Atau mau pakai pecahan juga bisa. Pakai pangkat negatif, jadi 1000 kalkulatornya berarti 1 plus 0,09 dikali 3 gitu. Dipangkatkan min 1. Ini sama aja. Mau pakai cara ini, mau pakai cara ini, jadi sama. Sok dicoba kalkulatornya, silahkan. Ada yang mencoba? Berapa nilainya? Bisa nggak? Per, pakai bagi juga nggak apa-apa. 0,09 kali itu 3. Ada yang udah dapat? Siapa yang mencoba? Faisal mencoba, Faisal? Iya Pak, sedang saya coba Pak. Oke, silakan. 78. Ustad. Berapa? 78? 7. 787,40 0, dolar. 15, 7. Dah, gitu ya. Ini untuk suku bunga majmuk tunggal. Nah, sekarang pakai yang majmuk. Asumsi majmuk. Coba dihitung lagi. Majmuk pakai rumus yang ini ya. Nih, yang tadi. 1 plus I pangkat T. T-nya pangkat. Ini mau N mau T sama aja lah ya. Periode. Jadinya ini masih yang A ya. Suku bunga. Oh, ini masih yang A. Yang B berarti. Suku bunga majmuk. Gimana suku bunga majmuk ngitungnya? Berarti present value sama dengan FP future value dibagi 1 plus I pangkat T atau pangkat N. Tadi ininya atau bisa juga pakai rumus yang ini ya, pangkat ya. Bisa pakai yang pangkat ini. Kalau pangkat ininya pangkat min T. Nah, gitu. Bedanya gitu. Kalau bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ini berarti 1000 ya. $1000 per berapa di sini? 1 plus 0,09 pangkat 9. 3. Boleh ini di kalkulator T, boleh ini. Sama aja, milih. Pilih salah satu. 1 plus 0,09 pangkat min 0,09 3. Nah, pangkat 3. boleh. Dua-duanya Oh sama jadi ini. min Pak. Ya, kalau di keatasin jadi min. Kalau di ini kan kali. Jadi min pangkatnya. Kalau bagi jadi Oh, plus. Itu aja. Sama aja dua-duanya. Ini boleh dicoba dua-duanya. Tidak masalah. Sok. Silakan. Berapa ini?
Sudah? Berapa? Sudah ada yang Empat dapat? ribu enam ratus empat. 4.604,277. Berapa itu hasilnya yang ini? Oh, 4.604. Oh, 4.000. Ada yang lain nggak? 772. Oh iya, 772 itu yang benarnya Faisal. Itu gimana hitungnya? Oh iya Pak, salah salah masukin angka Pak. 772. 772, Satu koma delapan satu empat. delapan tiga 18 aja lah. Dah. Dah ya, bisa ya? Bisa, Nah, saya. itu. Nah, untuk yang soal ini, satu lagi. Ntar saya save dulu, ini suka hilang. Itu saja. Oke, ini kita selesaikan aja lah yang ini nih. Nanti untuk tingkat diskon kita pertemuan berikutnya aja. Ini kita ini aja nih. Sekarang present value aja bahasannya. Berapa lama? Berapa lama? P-nya ini yang ditanyakan ya. Berapa lama yang waktu? Berapa lama waktu merenang itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menggandakan pokoknya apabila suku bunga 7,5% per tahun. Jadi menggandakan itu berarti nilai nilai present value-nya berapa kali? Dua Kali kalinya dua. kan? Nilai Iya, present kali dua. value-nya kebalik atuh. Menggandakan mah berarti future value yang lebih besar ya. Present value kan di awal, berarti future value-nya itu dua kali dari present value gitu ya. Value. Ngerti? Ditanyakannya apanya? Wak- Waktunya. I-nya berapa di sini? 7,5% Pak. 7,5%. Persen. Nah, ini bisa kita pakai dua, bisa bisa pakai rumus salah satu dari ini, milih aja. Mau pakai rumus present value atau future value, gitu ya. Oh, ini untuk suku bunga majmuk, ini saya tulis untuk suku bunga sederhana nih, present value-nya. PV sama dengan FP sama dengan VV. Ininya berarti 1 ditambah IN. IN atau IT itu sama ya. N sama dengan T lah asumsinya nih. Nah, mau pakai yang mana nih? Mau pakai present value, mau pakai future value? Rumusnya. Yang gampang sih present ini ya. Yang nggak ada pernya ya. Yang nggak ada pernya ya, gampang Iya. ya. Sama aja. Nah, kita pakai yang ini nih. Suku bunga sederhana berarti pakai yang bawah ini. Jadi caranya kita kalau ada soal seperti ini, cari rumusnya, masukin yang diketahuinya. Jadi nggak usah jadi bingung. Eh, jadi tanyakannya waktunya untuk menggandakan uang. Menggandakan uang. Oke, jadi kita tulis rumusnya dulu di sini. Tadi yang suku bunga sederhana ya, suku bunga sederhana pakai yang rumus FP sama dengan PV dikali 1 plus IT. Gitu ya. Berarti yang ditanyakan T-nya kan? T-nya berapa? I-nya berapa tadi? I-nya 7,5% 7,5%. atau 0,075. Oh, 7. Oke, diketahui bahwa FP itu sama dengan 2
Present value sama dengan 2 kali future, dibalik. Future value sama dengan 2 kali present value. Jadi biaya yang diakumulasikan di akhir itu sama dengan 2 kali dari pas kita nyimpen awal. Nyimpen awal kan ini ya, present value kan. Nah, Ya. nah, ini kita substitusi nih. EP sama dengan 2 PP. Jadi langsung aja disubstitusi ke sini. Ini jadi 2 PV. Ya, karena EP-nya kan sama dengan 2 PV ya. Ini tetap PV. Ini tetap 1 ditambah. I-nya berapa tadi? 0,75. 0,075 dikali T. T-nya nggak tahu karena ditanyakan. Nggak mungkin ada kalau ditanyakan. Nah, Nah, ada yang bisa dicoret nggak di sini? Kiri kanan. Ada yang sama nggak? enggak PV-nya ada. PV-nya, PV-nya sama ini. Coret. Oh iya, Karena ini DP. perkalian. Kalau ini kan perkalian di sininya, bukan penjumlahan. Jadi bisa Coret dicoret. berarti 1, Pak. Ya, berarti ini 2 sama dengan 1 plus 0,075 0,075 75 T. kali T. Kita nyari T T. ini. Jadi yang harus pindah siapa? Satunya ya. T-nya, Pak. Satunya Oh, aja. 2 kurangi 1 kan sama dengan, kan kita nyari T. Kalau nyari T, jadi T-nya harus sendirian gitu logikanya. Ya. Oh iya, iya. Pak. Jadi nah berarti ini kan berarti ini kan jadi 1 ya. 0,075 T sama dengan 1. 1. T-nya berapa? T-nya sama dengan 1 per 1/0,075. 0,075. 0,075. Berapa? Coba dihitung. 1 dibagi 0,075. 13 ya. Bener nggak? Kayaknya 13 ya. 13,33. Ah, 33 tahun. Kalau dalam tahun misalnya tahun gitu. Paham sampai sini? Insya Allah, Pak. Nah, itu pakai asumsi suku bunga majmuk, sederhana. Nah, sekarang kalau pakai suku bunga majmuk sama aja, cuman beda rumusnya. Pakainya yang majmuk, yang ini, yang atas ya. Nih, yang atas. Nantinya pakai lon. Coba. Yang atas, kita pakai yang atas rumusnya. Nah, ini caranya. Berarti kita di sini tulis dulu aja rumusnya ya. FP sama dengan VV, ini suku bunga majmuk 1 plus I pangkat T. Di mana I-nya adalah berapa tadi? 0,075. Terus T-nya nggak tahu, ditanyakan. Terus FP-nya 2 VV. Ini awalnya sama ya. Berarti kita substitusikan ini jadi 2 VV gitu. Masih bisa diikuti nggak? Bisa ya? 2 VV sama dengan, suaranya masih kedengeran? Ini VV-nya 1 plus 0,075 pangkat T. Ngerti? Ada yang bisa dicoret nggak sekarang? Yang bisa dicoret apa? PV. Ini sama dengan ini kita coret. Nah, berarti ini tinggal 2 sama dengan 1 plus 0,075 pangkat T. Itu ya. Iya, Pak. Gimana cara mencari T? Lupa, Pak.
Nah, berarti ini tinggal di loan-kan aja. Loan 2 sama dengan, nah itu ya. Bentar. Oh ini enggak, ini ya. Nah, jadi untuk menghitung ini kita kasih logaritma, logaritma natural ln, ln. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri dilonkan, yang dua juga harus dilonkan. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Nah, ingat ya, kita punya sifat. Nah, di sini kita perlunya belajar kalkulus itu ya. Nah, di sini T-nya ini, misalnya saya punya gini, ln X pangkat N. Nah, itu bisa aja sama dengan N-nya jadi ke depan. N ln X. Ngerti nggak? Nih, sifat pakai sifat ini ya. Sifat logaritma. Misalnya saya punya ln 2 pangkat T. Berarti sama dengan apa di sini? T dikali ln 2. Paham nggak? Sifat yang ininya nih, sifat ini nih. Ln X pangkat N, itu jadi N-nya dikedepankan. N dikali ln X. Nah, berarti di sini ln 2 ya, tulis. Nah, di sini ln 2. Berarti ini T-nya bisa dikedepankan sama dengan ini. T dikali ln dalam kurung 1 plus ln 1 plus 0,075 itu berapa kalau dijumlah? 1,075. Ya, nolnya ada dua gak? 1,075 ya. Itu ya. Paham? Sampai sini paham nggak? Ini kenapa bisa jadi seperti ini? Pakai sifat yang ini tadi yang udah dikasih tahu. Ln X pangkat N, jadi N-nya bisa dikedepankan. Ya, nih. N dikali ln X. Misalnya saya punya ln 2 pangkat T. Pangkatnya itu bisa dikedepankan. T dikali ln 2. Ini juga sama kan kasusnya. Nah, sekarang tinggal mencari T. Gimana cara nyari T? Tinggal dibagi aja kan sekarang ya. T sama dengan ln 2 dibagi ln 1,075. Nah, coba dicari berapa nilainya. Ada yang bingung nggak ini ditanyakan sekarang coba. Loannya ada ya di itu di kalkulator.
Loan 2, coba loan 2. Loan 2, ayo dihitung, hitung, hitung, hitung. Di pinggir ada tuh, dibagi loan dalam kurung 1,075. 9,58. Udah dapat. Ada yang bingung nggak? Ini jangan diam kalau nggak ngerti ya ditanyain. Ini jawabannya tadi. Nah, ini contoh cara ngitungnya ya. 9,58 tahun atau periode. Nah, gitu ya. Kalau jadi waktunya itu kalau pakai suku bunga majmuk itu lebih cepat ya 9 tahun. Kalau suku bunga sederhana harus memakan waktu 13 tahun. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada? Hikmah, ngerti hikmah? Ngerti, Ustaz. Siapa lagi? Ada yang belum paham? Kita lihat di sini ya. Absen. Ini yang logaritmanya ngerti nggak? Ada yang ditanyakan nggak nih? Bagian yang logaritmanya, ln, ln. Oke, saya absen aja. Nah, ini materinya udah diupload coretannya. Oh, sebentar ini harus di close dulu atuh rekamannya.